Shalom, kembali kita bertemu dalam cinta kasih Tuhan di dalam renungan singkat kita setiap hari Rabu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa sebagai orang percaya, orang yang tertanam kehidupannya di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan Yesus, betapa luar biasanya Tuhan Yesus senantiasa selalu mengerti, selalu peduli, dan selalu mengasihi saudara dan saya. Kasih-Nya tidak terbatas untuk melawat saudara dan saya, melawat kita semua. Betapa cintanya Tuhan kepada kita. Oleh karena itu Tuhan mengajak kita agar kita senantiasa mau tentang pribadi Tuhan, mau mengerti tentang sikap dan sifat Tuhan yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang membawa kita di dalam kasih-Nya, yang membawa kita di dalam kasih anugerah-Nya yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari yuk bersama-sama rasa ingin tahu tentang kasih Tuhan, rasa ingin tahu tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Tuhan di dalam firman Tuhan ini banyak sekali menceritakan tentang hal-hal yang sangat luar biasa tentang Yesus Kristus yang kita cintai ini. Maka dari itu Tuhan memberikan kisah seorang yang sangat luar biasa, yang sangat viral di Alkitab, yang senantiasa selalu kita baca, selalu kita renungkan. Tetapi hari ini Tuhan memberikan satu renungan singkat yang sangat luar biasa melalui kisah seorang yang bernama Sakeus, ya, bahwa Tuhan juga menginginkan, merindukan agar anak-anak Tuhan, agar orang percaya tidak bosan-bosannya memberitakan firman Tuhan berulang-ulang kali, agar mereka bukan hanya sekedar mendengar dan mengenal, tetapi mereka memahami siapa Yesus itu. Nah, dalam kisah ini Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, memberikan satu cerita yang sangat luar biasa, memberikan gambaran dan dampak yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya yang senantiasa selalu membaca dan senantiasa selalu mendengar ketika para hamba-hamba Tuhan memberitakan tentang kisah ini. Kisah yang unik ini, dan kisah ini memberikan satu gambaran contoh yang sangat luar biasa. Ada beberapa poin dalam kisah ini, ya. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, luar biasa tentang kisah ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dengan harapan, dengan satu keinginan yang luar biasa yang tumbuh. Kita tahu Sakeus, dia bukan orang yang sangat mengenal Yesus Kristus. Tetapi peristiwa ini coba kita lihat. Ada gambaran yang penting yang dapat kita kutip, kita ambil dari peristiwa ini. Ya. Di mana dia ingin tahu, di mana dia kepo, ya. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih tahu kata-kata kepo itu, ya. Seperti apa kepo itu? Keinginan tahu tentang satu peristiwa. Nah, ada beberapa hal dalam kisah ini. Yang pertama yang dapat kita renungkan dalam ayat 3 sampai 4, ya. 3 sampai 4, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, hal yang pertama ini Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dari kepo tadi alasannya, ya,
yang memberikan poin bagi kita dalam ayat 3-4 ini, memberikan arti Tuhan ingin melihat kita seperti yang dicontohkan oleh Sakeus, tidak putus asa walaupun belum mengenal, tetapi mempunyai kerinduan lebih dalam mengenal Yesus Tuhan, dan mempunyai semangat yang tinggi lebih dalam mengenal Yesus. Nah, Bapak Ibu sebagai orang percaya, mari, ini gambaran penting dari peristiwa Sakeus. Kita lebih lagi mengenal Yesus Kristus yang selama ini selalu memberkati saudara dan saya, yang selama ini menyembuhkan saudara dan saya, yang selama ini selalu memberikan hal-hal yang sangat luar biasa. Itulah kisah yang pertama. Nah, kisah yang kedua di dalam ayat 5 dan 6, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kedua ayat ini 5 dan 6, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan mencari, memilih orang yang menyambut dia dengan sukacita. Artinya ada rasa syukur, orang yang memiliki sukacita, bersyukur di dalam Yesus Kristus, jangan menjadikan alasan kondisi, situasi, waktu dan tempat untuk kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur dan mengalami sukacita. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, dalam ayat 8, perhatikan baik-baik, coba dibaca, direnungkan, seakan-akan terjadi di dalam pribadi kita. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Haleluya. Ini memberikan gambaran, memberikan satu pengertian yang sangat luar biasa. Hebatnya Tuhan kita, Dia memberikan pewahyuan yang sangat luar biasa. Dituliskan di dalam Alkitab ini dengan perkataan-perkataan Yesus, yang memberikan arti, yang memberikan arti dalam ayat 8 ini. Untuk poin ketiga, Tuhan mau kehadiran kita orang percaya yang mengenal Yesus dan dengan benar membawa dampak positif, positif dan luar biasa bagi orang lain, melakukan hal-hal yang benar juga. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih, coba kita simak kehadiran Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus, membawa dampak, orang berubah dan siap diubah. Itulah Tuhan inginkan dari kisah Sakeus ini. Keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga, keberadaan kita dimanapun, Tuhan merindukan saudara dan saya. Bukan saja berubah, tapi dapat mengubah orang lain mengenal Yesus sangat luar biasa. Inilah kisah tentang Sakeus yang begitu luar biasanya, yang tidak mengenal Yesus, tetapi rasa keponya, rasa keinginan tahunya tentang Yesus, maka Sakeus diselamatkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Kisah Sakeus membawa berkat bagi kita semua. Shalom, haleluya, sampai ketemu kembali kita. Terima kasih.